Oke, kali ini kita akan bahas satu pertandingan yang super krusial di BRI Super League. Ini duel antara dua tim yang bisa dibilang lagi sama-sama terluka. PSIM Yogyakarta melawan Bali United. Keduanya lagi dalam tren negatif dan butuh banget yang namanya kemenangan. Jadi pertanyaannya simpel banget kan? Di antara dua tim yang lagi terseok-seok ini, siapa nih yang bakal berhasil bangkit dan menyudahi puasa kemenangan mereka? Yuk, kita bedah lebih dalam. Kita mulai dari melihat kondisi terkini kedua tim, karena inilah yang jadi latar belakang utama kenapa pertandingan ini bakal panas banget. Coba kita lihat, performa mereka belakangan ini benar-benar mengkhawatirkan. PSIM 0 kemenangan dari 4 laga terakhir, dan yang lebih parah, mereka bahkan nggak bisa cetak gol di 2 pertandingan. Bali United kondisinya lebih ngenes lagi, cuma dapat 1 poin dari 4 laga. Jelas, ini masa-masa sulit buat keduanya. Oke, dari kondisi di lapangan, sekarang kita geser sedikit ke pinggir lapangan. Di sini ada duel yang gak kalah menarik, yaitu adu strategi antara dua pelatih yang sama-sama dari Belanda. Nah, disinilah letak perbedaannya yang kontras banget. Jean-Paul van Gastel dari PSIM itu tipikal pelatih yang pragmatis. Yang penting hasil akhir. Sementara itu, Johnny Jansen di Bali United lebih suka timnya main menyerang dan mendominasi permainan. Ini kan jadi duel gaya klasik. Pertanyaannya, apakah gaya menyerang Jansen justru akan jadi bumerang dan meninggalkan lubang di belakang? Ini yang bisa dimanfaatkan oleh PSIM lewat serangan balik cepat. Kunci permainannya ada di sini nih. Tentu saja, taktik pelatih itu butuh eksekutor yang jitu di lapangan. Jadi sekarang, mari kita lihat siapa saja pemain yang kira-kira bisa jadi pembeda dan penentu hasil akhir laga ini. Dari kubu tuan rumah PSIM Yogyakarta, ada satu nama yang wajib banget jadi sorotan. Dia adalah winger lincah dari Argentina, Ezequiel Fidel. Dia ini ancaman utamanya. Dan ada satu angka yang benar-benar nunjukin seberapa vital perannya buat tim musim ini. 10. Itu total kontribusi golnya, 5 gol dan 5 assist. Angka ini jadi bukti kalau hampir setiap serangan berbahaya Laskar Mataram itu ya berawal dari dia. Penting banget. Eits, tapi di seberang sana, Bali United juga dapat angin segar. Mereka akhirnya bisa menurunkan lagi penyerang andalan mereka, Irfan Jaya, yang udah pulih dari cedera. Kehadiran Irfan Jaya ini jelas bisa nambah daya gedor Serdadu Tridatu. Nah, ini dia nih yang bakal jadi duel paling menarik di lapangan. Bagaimana para penyerang seperti Fidal dan Irfan Jaya bakal berhadapan dengan salah satu kelemahan terbesar yang akan kita bahas sekarang. Uniknya, angka 10 muncul lagi, tapi kali ini artinya beda banget. Dan ini jadi mimpi buruk, terutama buat tim tamu. Betul sekali, 10 gol. Itulah jumlah kebobolan Bali United hanya dalam 4 laga terakhir. Kalau di rata-rata, itu berarti mereka kebobolan 2,5 gol tiap pertandingan. Ini sinyal bahaya, pertahanan mereka lagi rapuh banget. Analisisnya juga menyimpulkan hal yang sama, dan saya kutip, mereka harus bertahan dengan lebih solid jika mereka ingin mendapatkan poin. Simpelnya, kalau pertahanan belakangnya nggak kompak, ya jangan harap bisa bawa pulang poin. Oke, setelah kita lihat performa tim, adu taktik, pemain kunci, sampai masalah pertahanan, kira-kira gimana ya hasil akhir pertandingan ini? Yuk kita intip prediksinya. Dan prediksinya adalah imbang, 1-1. Ini masuk akal sih. Dengan kedua tim yang sama-sama ngebet pengen menang, tapi juga sama-sama takut kalah, ada kemungkinan mereka malah akan bermain hati-hati dan akhirnya saling mengunci kekuatan. Perlu diingat, pertandingan ini bukan cuma soal 3 poin. Ini soal momentum, soal mengembalikan kepercayaan diri. Siapapun yang menang, ini bisa jadi titik balik musim mereka. Sebaliknya, yang kalah, wah, bisa makin terpuruk di periode sulit. Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan nonton langsung dramanya, catat detailnya ya. Pertandingannya hari Senin 23 Februari, jam 8.30 malam WIB. Bisa ditonton langsung di Indosiar atau lewat streaming di video. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Apakah keinginan besar untuk menang ini justru akan membuat keduanya main aman dan berakhir imbang lagi? Atau akhirnya akan ada satu tim yang berani ambil risiko dan keluar sebagai pemenang? Jawabannya kita saksikan sama-sama di lapangan nanti.